Para rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala definisi hadis bukan disandarkan hanya kepada Nabi, kita dapat di buku-buku hadis mereka lain dengan buku hadis-hadis kita. Ada buku-buku hadis mereka, 8 buku hadis yang sangat top. Yang pertama adalah Al-Kafi Al-Kulaini. Al-Kafi karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Ini ada sekitar belasan ribu hadis. Ada khilaf. Dahulu ada yang mengatakan seperti Atusi kalau tidak salah, atau dia mengatakan bahwasanya Al-Kafi ada 30 bab, cuma 30 bab. Kemudian setelah berapa abad berikutnya ada ulama yang mengatakan Al-Kafi 50 bab. Ya, 20 bab ini tambahan, dari mana munculnya? Dan ini oleh karenanya mereka khilaf. Raudhah Al-Kafi, ada Al-Kafi, ada Furu' Al-Kafi, Usulul Kafi, Furu'ul Kafi, Raudhah, Raudhul Kafi. Ini khilaf, Raudhul Kafi ini termasuk Al-Kafi atau tidak. Al-Kafi ini ditulis pada abad ke-4, 4 ke-Hijriah. Dan di abad ke-4 Hijriah tersebut sudah muncul imam yang ke-12, Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah imamnya 12. Hasan Al-Askar, imam yang ke-11, meninggal pada tahun 200-puluhan sekian, 260 atau 200 berapa, 260-an. Dia meninggal dalam kondisi tidak punya anak. Dalam kondisi tidak punya anak. Padahal Syiah imamnya harus 12. Baru 11 sudah habis keturunan. Bingunglah mereka, mana yang 12 ini? Oleh karenanya harta warisan disebutkan oleh orang Syiah, bahkan khilaf di antara mereka. Ahli sejarah mengatakan dia tidak punya anak. Sehingga akhirnya hartanya dibagi-bagi pada ibunya, kepada saudaranya, karena dia tidak punya anak. Sehingga Syiah membuat tokoh fiktif yang dianggap sebagai imam yang ke-12 yang tidak pernah terlihat batang hidungnya. Di mana tokoh fiktif ini katanya sejak umur 5 tahun sudah melarikan diri, sembunyi di Sirda. Sejak umur berapa tahun? 5 tahun. Kenapa sembunyi? Takut dibunuh oleh Wahabi kali ini. Takut dibunuh oleh orang-orang yang benci kepada dia. Ini keyakinan mereka, dan anak sudah sebutkan dalam buku anak Banyolan Akidah Syiah. Dia takut keluar karena takut dibunuh. Dan sampai sekarang belum keluar, sudah 1200 tahun yang lalu belum keluar. Akhirnya mereka punya fikih, yaitu ada Sufara Al-Mahdi, yaitu utusan-utusan Mahdi. Jadi Mahdinya tidak bisa ketemu, yang sembunyi tadi, Imam Mahdinya Imam ke-12 ini, tapi ada utusannya. Kitab Al-Kafi ini, kitab Al-Kafi, kitab hadisnya, itu telah diberikan kepada utusan Mahdi untuk dilihat oleh Imam Mahdi. Akhirnya buku tersebut dibawa kepada Imam Mahdi yang sedang sembunyi, yang nggak tahu ada atau tidak. Kemudian dibaca oleh Al-Imam Mahdi, katanya kitab ini cukup bagi Syiah. Ini kitab top, artinya apa? Sudah disahihkan semua oleh Imam Mahdi. Oleh karenanya kedudukan Al-Kafi dibandingkan terhadap di hati-hati Syiah, dibandingkan Sahih Bukhari di hati kaum muslimin, lebih sahih Al-Kafi. Jadi ibarat Al-Kafi yang sudah disahihkan oleh Imam Mahdi, ibarat Sahih Bukhari yang dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, ini sahih semua. Namun itu tidak pernah terjadi pada Sahih Bukhari. Namun terjadi pada Al-Kafi, karena Al-Kafi meriwayatkan hadis-hadisnya Imam Mahdi, para imam. Dan ternyata imam tersebut sudah mengecek sahih atau tidak. Kata imam tersebut sahih isinya. Berarti Al-Kafi kedudukannya luar biasa. Kalau antum buka kitab Al-Kafi yang 8 jilid, sekarang dicetak terakhir kalau nggak salah 8 jilid, antum akan dapati bukan perkataan Nabi. Perkataan Nabi sangat sedikit sekali. Paling banyak qala Abu Abdullah, qala Abu Abdullah, qala Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Al-Ja'far As-Sadiq. Dialah imam ke-6. Imam ke-6 anak-anaknya Muhammad bin Al-Baqir. Ja'far As-Sadiq Abu Abdullah. Ja'far As-Sadiq inilah, oleh karenanya Syiah imamnya dinamakan juga Syiah Ja'fariyah. Syiah apa? Ja'fariyah dinisbahkan kepada Ja'far As-Sadiq. Kebanyakan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis Ja'far As-Sadiq. Kemudian setelah itu hadis-hadis bapaknya Muhammad Al-Baqir. Kemudian hadis-hadis kakeknya Ali bin Abi Thalib. Hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Dari sini ada gambaran bagi kita, enggak mungkin kita nyambung antara Syiah dengan kita. Sumber hukumnya berbeda. Hadis kita cuma hadis Nabi Muhammad SAW, hadis mereka hadis Imam 12. Kemudian Al-Kahfi. Kemudian ada kitab yang lain seperti Al-Istibsar karangan Atusi. Kemudian kitab lagi Tahdzibul Akam karangan Atusi. Kemudian kitab Man la Yahdurul Faqih karangan Al-Qummi. Muhammad bin Babawai Al-Qummi. Ini 4 kitab hadis utama.
Kemudian ada 4 kitab hadis berikutnya yang ditulis belakangan pada setelah abad ke-10. Kalau 4 yang ini abad ke-4 atau abad ke-5 ditulis 4 kitab ini. Abad ke-4 atau abad ke-5. Setelah abad ke-10 muncul buku-buku hadis yang baru. Yang jumlahnya lebih gila lagi, lebih banyak lagi hadis-hadisnya. Contohnya seperti kitab Al-Wafi Lil-Kashani, karangan Al-Kashani, Biharul Anwar, karangan Al-Majlisi, yang kitabnya 110 jilid. 110 jilid, berapa puluh ribu hadis. Hadisnya maksudnya berkata Abu Ja'far As-Shadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali Ridha, berkata, ini maksudnya bukan hadis-hadis Nabi, hadis Nabi cuma sangat sedikit. Kemudian ada kitab namanya Wasailus Syiah, karangan Hur Al-Amili. Kemudian Mustadrak Al-Wasail, karangan Nuri At-Tabarsi. Ini adalah 8 kitab sumber hadisnya orang-orang Syiah dan lain dengan sumber hadis kita. Bagaimana kita mau nyambung? Oleh karena saya ingat waktu saya di Arab dengan orang Syiah di Saudi. Dia bilang, saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Orang-orang mengatakan saya Syiah benci kepada Abu Bakar dan Umar hanyalah kedustaan. Saya bilang, itu enggak usah bohong, enggak usah takiyah, kita sama-sama tahu. Dia bilang, iya benar, saya benci sama Abu Bakar dan Umar. Saya bilang, kenapa ente benci? Bukankah para sahabat dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Kata dia, itu waktu itu aja dipuji, kan setelahnya berubah mereka. Subhanallah, repot. Berarti kan, padahal Allah tahu para sahabat akan murtad. Kalau memang para sahabat murtad, Allah akan tahu para sahabat akan apa? Murtad. Kalau Allah tahu para sahabat akan murtad, kenapa pujian tetap dibiarkan dalam Al-Quran? Jadilah Al-Quran bukan kitab petunjuk, tapi kitab kesesatan. Kenapa orang yang paling murtad di alam semesta ini dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran? Saya dalil lagi, saya bilang, bukankah waktu Nabi SAW sakit yang jadi imam Abu Bakar? Itu kan di buku kamu. Kalau di buku kita Ali yang jadi imam. Sudah. Assalamualaikum. Gak nyambung. Gak mungkin antum bisa berdebat karena sumber hukum berbeda. Para sahabat semua kafir kecuali berapa tadi kita bilang? 4 siapa aja? Harus dihafalkan. Miqdad, kemudian siapa? Salman Al-Farisi, kemudian siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, satunya lagi? Ammar bin Yasir. Ya ikhwan, tahukah antum bahwasanya Ammar bin Yasir dan Salman Al-Farisi merupakan pekerjanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar bin Yasir kerja di Kufah, ditugaskan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi di Madain, ditugaskan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka 4 orang ini tidak pernah berlepas diri dari para sahabat, tidak pernah. Oleh karenanya agama Syiah adalah cuma agama khayalan. Al-Qur'annya beda, hadis-hadisnya juga sumber-sumber hukumnya berbeda. Yang menakjubkan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan hadisnya berkembang. Ulama yang dahulu mengatakan seperti Atusi mengatakan Al-Kafi cuma ada 30 bab, kemudian ulama di abad ke-10 ke atas mengatakan sedikit lagi. Mengatakan bahwasanya sudah menjadi 50 bab. Contohnya juga Atusi mengatakan kitabnya Tahdhibul Ahkam ada sekitar 6.000 hadis. Dia ngomong sendiri. Dia penulis kitab Tahdhibul Ahkam. Terus dalam kitab yang lain dia mengatakan saya telah mengumpulkan hadis-hadis jumlahnya 6.000 hadis, kurang dari 6.000 hadis. Ternyata yang dicetak sekarang jumlahnya sekitar 15 ribuan, kurang lebih 15 ribu. Ini tambahan dari mana ini? Ini tambahan dari mana? Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ahlu sunnah, tadi saya jelas tentang hadis, punya kitab jarh wa ta'dil, kutubur rijal, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kredibilitas para perawi. Oleh karenanya para ulama membagi hadis-hadis menjadi hadis sahih, ada hadis dhaif. Hadis dhaif pun terbagi-bagi. Ada dhaif yang biasa-biasa, ada dhaif jiddan, ada maudhu'. Ada hadis palsu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dhaif pun terbagi-bagi. Semua ini kembali kepada ilmu mustalah hadis, kembali kepada jarh wa ta'dil. Bagaimana hubungan sanad tersebut antara perawi nyambung atau tidak. Yang kedua ditinjau apakah perawi ini kredibilitasnya benar atau tidak, hafal hadis atau tidak. Dari sini Ahlu sunnah wal jamaah punya ilmu untuk membedakan hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Dan para ulama telah berjasa tatkala membersihkan, seperti Syekh Albani di antara usaha beliau mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, dan mengumpulkan juga hadis-hadis yang sahih. Dan ini bukan kreasi Syekh Albani sendiri, beliau menukil perkataan para ulama yang mendhaifkan hadis-hadis ini. Orang-orang Syiah tidak punya buku jarh wa ta'dil, tidak punya buku mustalah hadis, tidak punya. Dia punya buku cuma satu, itu pun ikut niru-niru apa? Niru-niru ahlu sunnah. Bahkan sebagian mereka mengaku kita hanya nulis mustalah hadis supaya enggak diejek sama ahlu sunnah. Tidak punya ilmu hadis, makanya kita bikin saja ilmu mustalah hadis. Intinya mereka hanya niru-niru punya ahlu sunnah, tidak bisa diterapkan.